Patrick Kluivert tahu betul orang-orang Indonesia gila bola dan menaruh harapan besar buat timnasnya. Kluivert menikmati tekanan itu. Timnas Indonesia kini melangkah ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, masuk di grup B. Skuad Garuda akan jalani ronde keempat kontra Arab Saudi pada 9 Oktober dan Irak pada 12 Oktober. Marcelino DKK harus juara grup demi mengunci tiket lolos ke Piala Dunia. Minimal harus finish kedua untuk bisa lanjut ke ronde kelima. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, tahu betul ada tekanan besar. Ratusan juta orang Indonesia berharap banyak agar skuad Garuda bisa tembus ke Piala Dunia. Tentu saja saya merasakan tekanannya, tapi saya adalah orang yang menikmati tekanan. Jawabnya. Patrick Kluivert mengaku dukungan dari para penggemar Indonesia sangat berarti. Kluivert sudah merasakannya di stadion dan JBK. Katanya tak terbayang kalau jarak lapangan dan bangku penonton sangat berdekatan. Kalahkan penjaga gawang timnas Jepang Zion Suzuki. Emil Audero jadi kiper terbaik Asia. Zion Suzuki saat ini berstatus penjaga gawang termahal di Asia. Mengutip dari Transfermarkt, harga pasar Zion Suzuki mencapai 390,2 miliar. Angka itu jauh di atas kiper timnas Indonesia Emil Audero, yakni 62,4 miliar. Namun, jika melihat performa terkini di 4 laga awal, Liga Italia 2025 sampai 2026, Emil Audero layak membusungkan dada di hadapan Zion Suzuki yang berseragam Parma. Emil Audero menjadi salah satu alasan kenapa Cremonese belum terkalahkan di 4 pekan awal Liga Italia 2025 sampai 2026. Rating tertinggi didapatkan Emil Audero saat Cremonese menahan Hellas Verona 0-0, yakni 9,32 poin. Emil Audero mendapatkan rating tertinggi alias Man of the Match dalam 2 laga terkini Cremonese, tepatnya saat bermain 0-0 dengan Hellas Verona dan Parma. Bagaimana dengan Zion Suzuki? Rating tertinggi didapatkan Zion Suzuki saat Parma menahan Cremonese 0-0 semalam, yakni 6,55. Dari 4 pertandingan bersama Parma musim ini, Zion Suzuki kemasukan 5 kali. Berdasarkan data di atas, Zion Suzuki kalah jauh dari Emil Audero. Fakta ini menunjukkan Emil Audero masih di atas Zion Suzuki. Jika terus tampil apik bersama Cremonese, Emil Audero bersiap menggeser Zion Suzuki dari status kiper terbaik Asia jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI kembali mempersiapkan langkah strategis demi memperkuat skuad Garuda. Salah satu langkah penting yang tengah dimatangkan adalah proses naturalisasi pemain keturunan yang diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia. Timnas Indonesia berada di grup B bersama 2 tim kuat, Arab Saudi dan Irak. Seluruh laga akan berlangsung di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah pada 8 dan 11 Oktober 2025. Menghadapi duel berat tersebut, tambahan kekuatan menjadi hal mutlak. Sebab hanya juara grup yang otomatis lolos ke putaran final, sementara peringkat 2 harus kembali berjuang di babak kelima. Di tengah proses ini muncul rumor mengenai calon pemain naturalisasi lainnya. Salah satu nama yang ramai dibicarakan di media sosial adalah Theis Dallinga. Penyerang berusia 24 tahun tersebut kini bermain untuk Bologna dan mencatatkan 7 gol serta 3 assist dari 43 laga musim lalu. Kehadirannya diyakini bisa menambah daya dobrak Garuda, terlebih setelah Ole Romeni mengalami cedera di Piala Presiden 2025. Respons dari para pemain dan keluarga juga disebut positif. Rencananya, pengajuan resmi nama akan dilakukan pada akhir bulan ini, menyesuaikan DPR RI. Jika berjalan sesuai rencana, ketiga pemain tersebut bisa segera bergabung dan memperkuat timnas Indonesia pada laga berat yang sudah di depan mata. Pelatih baru FC Twente, John van den Brom, mengaku tidak akan memainkan bek timnas Indonesia Maes Hilgers hingga masalah perpanjangan kontrak bek timnas Indonesia itu selesai. Van der Brom resmi menjadi pelatih baru FC Twente menggantikan posisi Joseph Oosting yang dipecat. Namun, perubahan posisi pelatih tidak mengubah nasib Hilgers. Hilgers dipastikan masih dibekukan dari skuad FC Twente.
Van der Brom mengatakan tidak akan mengubah kebijakan klub terkait Hilgers yang sudah ada sejak sebelum dia menjadi pelatih FC Twente. Tidak, Hilgers tidak dimainkan. Kami sudah memiliki kesepakatan internal mengenai hal itu, dan saya mempertahankan kesepakatan itu, ujar Van der Brom. Lebih lanjut, pelatih 58 tahun akan menuruti perintah Direktur Teknik FC Twente Jan Streuer terkait posisi Mees Hilgers. Mees Hilgers dibekukan dari skuad FC Twente karena menolak memperpanjang kontrak bersama klub. Padahal, kontrak bek 24 tahun itu akan berakhir usai musim ini. FC Twente ingin mendapatkan uang dari kepergian Hilgers. Namun, klub asal Belanda itu gagal mencapai kesepakatan untuk transfer Hilgers musim ini. Artinya, FC Twente punya waktu hingga Januari 2026 untuk menjual Hilgers sebelum sang pemain pergi secara gratis akhir musim ini. Kami tidak ingin pemain yang telah kami investasikan menderita karena tidak memainkannya. Tetapi jika Hilgers memperpanjang kontraknya, dia akan kembali menjadi bagian dari tim. Kami lebih suka pemain yang telah kami investasikan dan yang masih memiliki kontrak lebih panjang, ujar Streuer. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan akan menentukan nasib pelatih Timnas U23 Indonesia, Gerald van den Berg. Keputusan atas nasib pelatih asal Belanda tersebut akan beriringan dengan keputusan PSSI menunjuk pelatih untuk Timnas Indonesia di SEA Games 2025. Erick akan mengevaluasi kinerja Gerald van den Berg bersama Direktur Teknik PSSI Alexander Zwiers. Erick tidak menjelaskan lebih jauh soal sikap PSSI soal evaluasi kegagalan van den Berg membawa Timnas Indonesia U23 lolos ke Piala Asia U23 2026. Skuad Garuda kalah 0-1 dari Korea Selatan dalam kualifikasi Piala Asia U23 di Sidoarjo, Jawa Timur. Pelatih 61 tahun itu juga gagal membawa Indonesia menjuarai Piala AFF U23 2025. Erick tidak menjawab apakah PSSI mempertahankan Van den Berg sebagai pelatih setelah gagal juara Piala AFF U23 dan batal lolos Piala Asia U23. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengatakan telah mendaftarkan 50 pemain yang akan bermain di SEA Games. Nantinya, hanya 23 pemain yang akan masuk skuad Garuda Muda. Ia telah mendaftarkan nama para pemain ke Komite Olimpiade Indonesia pada Sabtu, 6 September 2025. PSSI dan Direktur Teknik Timnas Indonesia Alexander Zwiers akan membahas penunjukan pelatih baru untuk SEA Games. Ketua Umum PSSI Erick Thohir resmi menjadi Menpora baru, calon pemain naturalisasi baru ini bisa diproses. Pascal Struijk merupakan pemain keturunan yang bisa PSSI proses menjadi pemain naturalisasi baru. Jabatan baru Ketua Umum PSSI Erick Thohir dapat dimanfaatkan sebagai jembatan baru untuk pemain naturalisasi baru ini membela Timnas Indonesia. Menpora memang menjadi salah satu instansi yang mengurus proses naturalisasi pemain keturunan. Tentunya jabatan baru Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI dan Menpora akan mempercepat proses naturalisasi pemain keturunan. Pascal Struijk yang dapat membela Timnas Indonesia tinggal menunggu proses persetujuan dari pemain tersebut. Bersama Leeds, Struijk mampu mencatatkan 159 penampilan di berbagai ajang dan berhasil mencetak 14 gol serta 1 assist. Tak hanya jadi andalan, pemain kelahiran Belgia ini juga beberapa kali dipercaya sebagai kapten tim berjuluk The Peacocks tersebut. Karena kiprahnya itu, tak mengherankan jika banyak yang berharap agar Struijk mau dinaturalisasi dan membela Timnas Indonesia. Andai dirinya mau dinaturalisasi, maka Struijk otomatis mencetak sejarah sebagai pemain termahal di skuad Garuda. Saat ini pemain berpaspor Belanda itu memiliki nilai pasar 312,87 miliar rupiah. Nilai pasar itu unggul jauh dari Jay Ajax yang memiliki nilai pasar 130,36 miliar rupiah.